keberkahan bagi kita dan keluarga kita. Berdoa dimulai. Amin, ya rabbal alamin. Hari ini kita pertemuan ke-7. Pekan depan sudah kita masuki ujian tengah semester. Untuk mata kuliah P3 jatuh hari Rabu pukul 30. Hari Rabu tanggal 30. Seperti biasa nanti take home. Dan pada saat jadwalnya itu adalah deadline pengumpulan. Jadi nanti soalnya akan saya berikan sebelum hari H. Oh iya, mungkin sebelumnya Mbak Melin mau menyampaikan dulu. Menyampaikan sesuatu. Mbak Melin monitor. Pada adik-adik angkatan. Halo, Mbak Melin monitor? Enggak. Enggak ya. Mbak Melin sedang survei di perusahaan. Baik. Ini nanti sebagai kuliah ke-7 dari pertemuan kita. Kemudian pekan depan kita UTS. Pekan besok. Nah, di sini nanti hanya pengantar aja, teori, pengantar MRP, materi saya. Dan praktikum tidak, untuk hari ini tidak ada. Kita lanjutkan praktikum setelah UTS. Nah, kalau Mbak Melin monitor, mungkin bisa nyampaikan dulu. Mbak Melin monitor? Enggak ya. Baik. Mbak Melin sedang ke perusahaan. Baik, hari ini saya lanjutkan materi kita. Materi terakhir kita adalah berkaitan kemarin, yaitu MPS, Master Production Schedule. Materi kita hari ini adalah MRP, Material Requirement Planning. Sebelum saya lanjutkan materi kita, saya memberikan gambaran dulu berkaitan dengan posisi masing-masing ini. Materi kita, forecast itu adalah product family. Jadi ketika kita memforecast awal-awal, forecast itu adalah product family. Forecast. Forecast ini adalah kaitannya atau forecasting. Ini kaitannya dengan product family. Product family. Kemudian kita masuk aggregate planning. Aggregate planning. Ini adalah product family. Product family adalah kumpulan dari item-item. Kumpulan dari item-item. Kalau kemarin saya misalnya mencontohkan kalau produknya di Sarusada, produk susu, maka SGM 4 vanilla dikumpulkan jadi satu. Itu adalah produk family. Produk itemnya itu kalau dipisah-pisah, misalnya menjadi sasetan 200 ini, sekitar 125 gram, kemudian 600 gram, atau 1 kilo, dan sebagainya. Nah, itu item. Kumpulan dari item itu sama-sama SG4 vanilla, maka itu adalah family. Kalau di Toyota, misalnya Avanza kita kelompokkan misalnya Avanza, tipenya G, kemudian cc-nya 1500, manual.
Itu kita kelompokkan family. Sedangkan nanti item-itemnya ada yang konsumen suka warna putih, ada yang suka warna silver dan sebagainya. Nah, jadi family itu merupakan kumpulan dari item. Kumpulan dari itu. Ini kemudian materi kita MPS kemarin. Master Production Schedule. Schedule. MPS. MPS ini adalah produk item. Produk item. Jadi bukan produk family. Ini adalah aggregate planning. Produk family, produk item. Ini adalah unit yang dikonsumsi konsumen, item. Jadi uraian dari family ini item. Uraian item nanti komponen atau part. Materi kita hari ini adalah material, requirement, planning atau MRP 1. MRP 1. Kalau ada MRP 1, apakah ada MRP 2? Iya, ada MRP 2. Kalau MRP 1, ini adalah kaitannya dengan, sesuai dengan namanya material. Material, jadi bahan baku. Bahan baku, atau part, atau komponen, dan seterusnya. Jadi, produk yang diuraikan. Sama seperti bill of material. Bill of material itu yang paling atas adalah itemnya, produk item, kemudian kita uraikan menjadi part-partnya, menjadi komponen-komponennya, sampai yang terkecil. Terkecil maksudnya di sini adalah yang diproduksi perusahaan atau yang dipesan. Kalau kemarin bahasanya seperti itu. Contohnya kalau misalnya di ini perusahaan otomotif, kalau misalnya tape recorder atau CD player atau ini CD 2D atau 1D itu merupakan pesanan dari supplier, maka produknya itu terkecilnya, partnya atau komponennya itu terkecilnya. Karena pesannya wujudnya seperti itu. Tidak bisa kita uraikan lagi. Walaupun di dalam CD player atau bisa kita uraikan, kita bongkar bisa. Tapi dibongkar itu di perusahaan CD-nya, bukan di perusahaan otomotif. Di perusahaan otomotif itu merupakan partnya, komponen terkecilnya. Partnya atau komponen terkecilnya itu adalah CD. Jadi di sini kita uraikan dalam bill of material itu. Part ini. Apakah ada MRP 2? Ada. MRP 2 adalah manufaktur. Kalau MRP 2 ini adalah manufaktur, resources planning. Kalau MRP 2 ini bedanya dengan MRP 1. Kalau MRP 1 ini kita menghitung berkaitan kebutuhan partnya, materialnya atau bahan bakunya. Tapi kalau ini MRP 2 manufacture resource planning ini berkaitan dengan sumber daya yang lain. Tidak hanya partnya saja. Jadi part ditambah dengan sumber daya yang lain. Misalnya tenaga kerja, jam tenaga kerja, kemudian jam mesin, dan seterusnya. Ini. Nah, materi kita adalah di MRP 1 hari ini. Kita ingin menentukan jumlah part atau komponen yang dibutuhkan untuk membuat suatu produk. Nah, agar bisa membedakan di sini bahwa forecast itu produk family, aggregate planning produk family, MPS produk item, MRP itu partnya, komponennya.
Jadi komponen-komponen dirakit jadi produk item. Produk item dikumpulkan yang mirip-mirip menjadi produk family. Itu ya posisinya, biar tidak bingung. Biar kita tahu posisi kita, bahasan kita itu keterkaitan dengan materi-materi sebelumnya apa. Stop share. Saya kembali lagi. Ini MRP. Definisinya, suatu prosedur logis berupa aturan keputusan dan teknik transaksi berbasis komputer yang dirancang untuk menerjemahkan jadwal induk produksi. Sumbernya MRP itu dari MPS. Kalau MPS itu adalah produk item, maka data-data dari MPS itu kita masukkan dalam MRP. MRP kita uraikan berdasarkan komponennya yang menyusun. Jadwal induk produksi menjadi kebutuhan bersih untuk semua item. Tujuannya penjadwalan item pada saat dibutuhkan tidak lebih awal, tidak terlambat. Tujuannya adalah ketika kita memplanning MRP itu tepat dari segi jenis yang dibutuhkan apa? Jenisnya. Kemudian dari segi jumlahnya. Berapa jenisnya? A sejumlah 10 kapan? Pekan depan. Lusa, besok, dan seterusnya. Jadi ada waktu, ada jumlah, ada jenis itemnya. Itu harus tepat. Ketika keliru, nah yang rugi tidak hanya yang merencanakan. Ya, satu pabrik keliru. Kemudian item dependent dan discrete. Item ini sifatnya dependent, discrete. Bisa dipisahkan dengan mudah. Dependent itu saling terkait. Kemudian produk kompleks. Kita upayakan produk yang kita bahas itu kompleks, yang terdiri dari beberapa komponen atau beberapa part. Tidak hanya satu part saja, satu bahan baku saja untuk jadi produk, tapi kalau bisa kompleks. Kemudian job shop ini berdasarkan ini pemesanan job shop, assembly to order atau dirakit ketika ada pemesanan. Kemudian asumsinya, asumsi. Kita tahu bahwa suatu teori semakin banyak asumsi itu semakin jauh dari realita. Semakin banyak asumsi semakin jauh realita. Nah, ini asumsi MRP. Kita lihat. Yang pertama, lead time untuk seluruh item yang diketahui atau dapat diperkirakan. Lead time itu mulai kita pesan sampai barang itu datang. Entah itu dari pihak luar atau dari dalam. Kalau misalnya dari pihak luar, itu berarti supplier. Kita pesan ke supplier, kemudian supplier ngirim ke kita. Kalau dari pihak dalam, itu kita pesan ke bagian yang lain untuk dikirimkan ke kita. Contohnya misalnya, kita itu di bagian ini, perakitan boneka. Ada bagian lain itu yang memproduksi kaki boneka. Ada bagian lain yang memproduksi tangan boneka. Bagiannya terpisah. Walaupun itu satu pabrik. Jadi produksi kaki aja. Kaki boneka. Karena tidak dirakit. Beda nih. Kemudian yang tangan saja. Kemudian dikumpulkan di bagian perakitan. Nanti juga produksi yang tubuh saja. Nanti di situ dirakit. Kepala saja. Jadi bonekanya bisa dipredar. Bisa dilepas. Nah, ketika kita melakukan pemesanan di bagian kaki boneka,
Maka mulai pesan sampai nanti kaki boneka dikirimkan sesuai dengan jumlah kita, nah itu lead time. Bagaimana kalau ngirimkannya tidak langsung, Pak? Kalau supplier kan langsung, misalnya kita pesan 1000, maka dikirimkan 1000 dalam waktu yang sama. Kita pesan 100, dikirimkan dalam waktu yang sama 100. Kalau misalnya di nanti produksi itu satu-satu, ya yang dimaksud dengan lead time adalah begitu kita ini memesan, entah yang ngatur pemesanan itu manajer, tolong kirimkan ini dan sebagainya, dijadwalkan itu, mulai memesan istilahnya, sampai produk itu sejumlah, misalnya kita pesan 100, karena dalam satu pabrik dikirimkannya satu-satu, maka lead time-nya sampai dengan sejumlah 100 itu. Jadi langsung dikirim-kirim, nggak ngumpul seperti supplier dari luar. Kalau supplier dari luar, kita pesan 100, dia nyiapkan armadanya, truknya, ngangkut 100, kirim ke kita dalam waktu yang ya bersamaan. Tetapi kalau dalam satu pabrik, bisa jadi ini dikirimkan unit-unit lewat bed conveyor. Kita pesan 100 kaki, karena kita membuat 50 boneka, maka dikirim kaki. Nah, berurutan, kirim 1, 2, 3, 4, 5, 6, terus bed conveyor. Nah, kalau model itu, lead time-nya kita ukur, mulai kita pesan, sampai terakhir sejumlah 100. Baru kita pencet, itulah lead time-nya. Jadi lead time itu bisa berkaitan dengan internal, bisa berkaitan dengan eksternal. Kalau eksternal lebih mudah pengamatannya. Nah, untuk seluruh item yang diketahui atau dapat diperkirakan. Padahal kalau lead time-nya ini seluruh produk susah. Di dalam aja, ya kadang bisa tepat, kadang bisa melenceng. Apalagi dari pihak luar. Kita pesan, kemudian pihak luar mengirimkan. Tidak selancar atau tidak sama seperti di teori. Terkadang di jalanan ada masalah. Terkadang armadanya belum siap. Dan lain sebagainya permasalahannya. Contohnya misalnya di SPBU, pesan ini. Pesan Pertalite sama Pertamax di Pertamina. Kalau di sana itu antriannya tidak panjang, jadi kita itu ketika pesan, jangan dikira hanya SPBU kita yang pesan. SPBU lain juga pesan. Tapi kebetulan misalnya yang pesan itu kita, dan kita posisi yang di awal, karena yang lainnya kosong pada hari itu, nah begitu kita pesan di awal, dan armadanya siap, maka nggak masalah, nggak nunggu lama. Tetapi kalau misalnya kita pesan ke Pertamina, ternyata SPBU lain juga pada pesan. Kita di urutan nomor 20 misalnya. Maka lama. Nunggu antriannya dikirim armadanya, nyiapkan armada, ngirim-ngirim, lama. Dan giliran kita pun, antrian kita, maka akan dilihat armadanya siap nggak, mobil tangkinya ada nggak, yang saya pesan gitu. Mobil tangkinya ada, maka diisi dulu. Loading. Setelah itu baru dikirimkan perjalanan kita. Jadi waktu susah. Tapi di sini asumsinya lead time ini diketahui dan dapat diperkirakan. Kemudian kedua, setiap persediaan selalu dalam kontrol. Tidak bisa. Setiap persediaan selalu dalam kontrol. Terkadang kita di luar kontrol. Oleh karena itu, biasanya ada produk cacat yang terkadang lepas. Lepas di luar pengamatan. Itu yang dimaksud dengan ini nggak dalam kontrol. Kalau dalam kontrol, maka produk cacat nggak akan terlewatkan. Produk cacat. Kan terkadang ada produk cacat yang sampai ke customer. Customer sehingga komplain dan sebagainya. Kenapa? Tidak semuanya deteksi. Biasanya yang sampel. Sama seperti kalau kita di Bulog dan sebagainya itu diambilnya hanya sampel. Enggak dilihat semuanya.
Semua komponen untuk suatu perakitan harus tersedia pada saat suatu pesanan untuk perakitan tersebut dilakukan. Semua komponen untuk suatu perakitan harus siap, harus tersedia. Padahal realitanya bisa jadi ada yang kesulitan, ada yang kehabisan. Realitanya ya. Walaupun diupayakan, ya secara hati-hati tetap tersedia dan sebagainya. Kemudian pengadaan dan pemakaian terhadap persediaan bersifat diskret. Bisa dipisahkan dengan mudah, bukan yang kontinu. Kemudian proses pembuatan suatu item dengan item yang lain bersifat independen. Antara item ini independen. Item ini adalah unit produk yang dikonsumsi konsumen. Jadi kalau otomotif sak warnanya, pesanannya itu. Nah itu antara yang satu item dengan item yang lainnya terpisah, nggak terkait. Antara Avanza yang satu, Avanza yang lain nggak terkait. Independen. Nah kalau yang dependen itu partnya, komponennya. Nah ini gambarannya independent and dependent demand. A itu independent item, itemnya independent. Tetapi A itu merupakan perakitan atau assembly atau merupakan penggabungan dari 4B ditambah dengan 2C. 4B tambah 2C akan jadi A. B sendiri itu merupakan perakitan dari 2D dan 1E. C sendiri merupakan perakitan antara 3D dan 2F. Kalau independen, demand is uncertain. Tidak pasti. Yang independen, certain. Adanya kepastian. Kenapa? Tergantung pada independennya. Jadi dia jelas. Ini contohnya meja. Meja itu kalau kita uraikan ada 4 kakinya. Jadi daun meja atau tabel topnya, kemudian itu satu, kemudian ini kakinya. Kalau misalnya membuat 100 meja, maka tinggal dikalikan 100 kali 1 sama dengan 100 tabletopsnya dan mejanya. Kemudian kaki-kakinya berapa? Kalau satu meja itu 4 dan yang diminta adalah 100 meja, maka 100 kalikan 4, 400 kaki meja. Kemudian bawahnya ini adalah untuk membedakan demand-nya, permintaannya. Kalau yang kiri demand-nya itu ajak, continuous. Kalau ini yang di kanan itu kadang tidak ada, kadang banyak. Ada, kadang banyak. Sifatnya diskret. Kemudian tabel demand-nya yang kiri atas itu stabil. Kalau digambarkan yang bawahnya, nah ini karena permintaan stabil, maka gambarannya di sini juga relatif stabil turunnya. Walaupun kelihatannya naik turun sama seperti ini, tapi stabil. Maaf ya sebentar. Maaf ya, baik. Saya minum dulu tadi. Baik, saya lanjutkan. Jadi kalau ini permintaan stabil, 10, 9, 11, 10, 11, dan sebagainya.
13, 10, 9, 8, naik lagi itu. Nah, cenderung stabil. Misalnya rata-ratanya 10. Maka ini pun juga ketika stoknya berada di sini, puncak atas ini, puncak atas ini, maka ketika ada permintaan berkurang stoknya. Seiring waktu, ini adalah waktu, time-nya, nah turun, ada permintaan lagi turun, permintaan lagi turun, turun terus. Katakanlah awalnya di sini 20, stok awalnya 20. Ada yang beli 1, 19, 18, 17, stoknya semakin berkurang. Kemudian begitu sampai batas seperti stok, ada pasokan lagi. Jadi 20 lagi. Misalnya ini 5 seperti stok. Dari 20 terus kurang sampai ini menjelang 5 stok datang lagi. Kurang lagi karena dibeli konsumen. Nah, terus seperti itu. Tapi stok itu bisa kita gunakan rumus, bisa kita gunakan sejarah masa lalu. Yang dimaksud ini sejarah masa lalu, kita lihat permintaan terbesarnya sehingga perusahaan tidak mampu memenuhi sesuai dengan permintaannya itu. Maka ada yang mengacu pada itu. Seperti stoknya, untuk jaga-jaganya. Misalnya SPBU. Biasanya transaksinya 1000 liter per hari, 1000 liter, 1000 liter. Tiba-tiba pada hari tertentu karena banyak demo dan sebagainya, yang beli itu ini bahan bakar yang ini yang terbeli sampai misalnya 1.500. Maka safety stocknya bisa ditentukan seperti itu 500 dan seterusnya. Ada juga yang menggunakan rumus. Nah, bebas di sini. Kemudian ini ada lampi demand. Lampi demand itu ketika permintaan itu terkadang ada, terkadang tidak. Atau misalnya ada terus tapi ekstrim, perbedaannya cukup tinggi. Ada permintaan misalnya itu tinggi, kemudian tiba-tiba langsung seolah-olah menghilang. Kemudian ada permintaan lagi, kemudian hilang lagi, dan seterusnya. Jadi muncul dan tenggelamnya silih berganti. Yang di sini, yang model lampi demand. Input dan output MRP. Inputnya apa saja? Inputnya adalah catatan inventory, jadi persediaan di gudang, dengan bill of material ditambah dengan MPS. Jadi inputnya ada 3. MRP ambil data MPS-nya untuk produksi, untuk segera dipenuhi. Bill of material menunjukkan bahwa posisinya item itu terdiri dari komponen apa saja. Dan untuk membuatnya atau untuk memesannya itu ada waktunya. Kemudian ada catatan inventory. Nah, ini masukannya. Maka kita buat MRP 1. Kemudian dari MRP 1 kita bisa melakukan plan order release. Mau merencanakan pemesanan itu kapan? Kemudian turun menjadi work order, purchase order, dan rescheduling. Work order itu nanti akan muncul di sini untuk memesan, melakukan pemesanan. Purchase order di sini berkaitan dengan pengadaan atau pembelanjaan di sini. Kemudian rescheduling ini ketika kita membuat penjadwalan ulang. Perbaikan berkaitan dengan MRP.
Ini contoh MPS. Kemarin bahasan kita MPS. Ini ada lead time. Mulai kita pesan sampai produk itu datang kita. Kemudian ada on hand. On hand ini adalah persediaan di luar periode kita. Kalau misalnya periode yang kita gambarkan ini adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6, maka yang dimaksud on hand itu di periode di luar ini. Merupakan penjadwalan sebelumnya. Itu masih ada sisa 10 on hand-nya. Dalam PAB ini. Tapi periodenya sebelumnya. Bukan 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bukan. Ini adalah planning kita sekarang. Untuk waktu yang akan datang. Planning kita. Jadi kita buat planningnya sekarang untuk waktu yang akan datang. Nah, 10 ini on hand adalah sisa planning kita sebelumnya. Pelaksanaan kita sebelumnya. Itu. Kemudian lot size-nya 20. Lot size itu adalah ukuran sekali kita pesan. Atau volume proses diskrit. Proses diskrit itu proses yang ini, yang per bagian-bagian. Contohnya gini, misalnya dalam pabrik kertas belabak. Pabrik kertas belabak itu untuk membuat bubur kertas itu sifatnya discontinue, sifatnya diskrit, sifatnya terpisah. Karena apa? Ketika misalnya di tangki bubur kertas itu hendak proses, posisi mesin untuk ini di tangki itu diam. Jadi pisau penghasilnya diam. Masukkan kertas sama air. Pada volume tertentu, nanti baru pisau pengaduknya jalan. Proses di bagian pembuatan bubur kertas jalan. Begitu jalan, tidak boleh dimasuki yang baru-baru. Misalnya prosesnya biasanya 1 jam. 1 jam kurang 5 menit dikasih produk baru lagi. Produk ini ya, bukan produk baru. Material, tambahan material lagi. Maka tidak bisa. Nanti yang lainnya sudah hancur, nah ini belum hancur. Maka di dalam pembuatan bubur kertas itu sifatnya diskrit, sifatnya terpisah. Jadi kalau misalnya prosesnya sampai 2 ton, maka 2 ton ini diproses dulu. Begitu selesai, dilimpahkan ke proses selanjutnya. Nanti yang bubur kertas akan nampung lagi kertas bekas, kemudian ngisi lagi air. Maka itulah lot size, kalau proses sendiri ya. Kalau kaitannya pesan, ya sekali pesan itu berapa unit yang dilayani. Misalnya unitnya mobil box, ya kita pesan berapa mobil box. Unitnya adalah ini, baknya truk, maka kita sesuaikan juga. Itu lot size. Safety stock ini adalah stok pengaman, jaga-jaga. Kalau safety stocknya 0, ya boleh saja. Boleh saja. Berarti tidak terlalu ini harus menyediakan stok. Kemudian DTF kemarin itu perubahan-perubahan yang kecil saja yang diperbolehkan. Antara DTF dengan PTF itu perubahan yang agak besar boleh. Di luar PTF atau sebelah kanannya PTF bebas. Mau diubah, mau dibatalkan, mau dilipatkan 2 kali lipat, 10 kali lipat, oke. Selama masih di luar PTF. Kenapa? Belum dibelanjakan material. Kemudian di sini ada sales plan, forecast, ada actual order. Kemarin di MPS ada itu. Kemudian ketulah MPS ini. Nah, MPS ini yang bawah ini merupakan data yang dibutuhkan oleh MRP. MRP-nya.
MPS di sini sesuai dengan lot size. Kemudian, ini MPS menunjukkan prosedur MP dengan jadwal pemenuhan produk jadi. MPS menunjukkan jumlah produksi, bukan demand. Kalau demand itu forecast. Kalau demand itu aktual order. Demand ya. Merupakan bagian MPS, iya. Tapi MPS itu bukan demand. Ini, coba kita lihat ini. Ini ada demand, aktual order. Ini demand. Sales plan itu juga demand. Memforecast, meramalkan, memprediksi demand. Jadi dua aktivitas di atas ini berkaitan dengan demand. Satunya memprediksi, yang satunya adalah menerima order real. Jadi bukan demand. Iya, bukan demand. Demand hanya bagiannya dari MPS. MPS bisa merupakan kombinasi antara pesanan langsung konsumen dan perman demand. Itu tadi. Ada forecast, ada actual order. MPS menunjukkan jumlah yang harus diproduksi, bukan jumlah yang bisa diproduksi. Jadi yang harus diproduksi. Kalau nggak bisa, ya nggak mau tahu. Ya, mau tidak mau harus disubkontrakkan. Nggak mau tahu artinya biayanya nggak mau, misalnya kalau distandarkan lebih. Maka silahkan yang lainnya untuk memenuhi. Nah, ini MPS. Misalnya permintaan pada MPS, kita tahu MPS itu adalah itemnya, maka permintaan di periode 1, 86, periode 93, dan seterusnya. Labotnya 0, 50. Ini adalah MPS-nya. Yang di bagian bawahnya tadi. Yang di bagian bawahnya ini. MPS. Nah, ini MPS. Master Production Schedule. Nah, ini. Pencil case. Perintahnya. Kemudian bill of material, ini gambarnya. Jadi mengulang lagi informasi yang sebelumnya. Bisa digambarkan dengan, atau bisa dibahasakan dengan structure product. Ini kalau multi level, kalau tadi level 1, karena yang paling atas adalah level 0. Kalau ini levelnya banyak, ini level 0, level 1, level 2, level 3, level 4, level 5. Ini 3 level. Kalau mendatar, dependent. Yang ke atas pun dependent. Yang independent hanya produknya. Kemudian dependensi vertikal dan horizontal. Nah, ini dependensi vertikal dan horizontal. Contoh produk lain yang bisa kita uraikan adalah sepeda. Sepeda itu kita prodali. Kita lepasi tiap komponennya. Nah, ini cuma contohnya yang global saja. Sepeda, kemudian menjadi handlebar, kemudian frame assembly. Nah, ini pun
Frame assembly terbagi menjadi dua, wheel pin, kemudian frame-nya satu, ini rodanya dua, frame-nya satu. Kemudian ini alas ini untuk nulis di lapangan. Produk kutunya adalah paling kiri. Kemudian kita uraikan. Nih. Kemudian produk structure di sini, produk structure tree. Ini level 0, level 1, level 2. Ini clipboard kita uraikan. Dashboard, pivot, sama clip as. Ini istilah-istilah atau komponen dalam MRP. Ada GR, gross requirement, itu sama dengan kebutuhan kotor. Total permintaan dari suatu item atau bahan baku untuk masing-masing periode waktu. Kemudian produk akhir ini, untuk produk akhir independent demand diperoleh dari MPS. Oleh karena itu gabungan dari tadi MPS, inventory, itu merupakan informasi masukan untuk MRP. Kemudian SR adalah schedule receive atau schedule order receive. Saya biasanya sebutkan schedule receive. Jadwal penerimaan. Jadwal penerimaan ini diisi ketika pesanannya tidak dilakukan dalam periode MRP kita. Jadi di luar atau sebelumnya dari periode MRP kita. Kemudian on hand inventory atau persediaan awal, jumlah pesan yang ada pada suatu periode waktu tertentu. Ini biasanya on hand melekat pada persediaan ini sebelumnya. Periode MRP sebelumnya. Kemudian net requirement, kebutuhan bersih. Kemudian ada plan order receive, rencana penerimaan. Kemudian ada plan order release, rencana pemesanan. Kemudian berikutnya ada lot size, lead time, on hand, quantity. Ada safety stock, allocate, low level code, item. Gambarnya seperti ini. Ini gambar bill of material. Yang atas ini adalah item, bukan family, tapi item, unit yang dikonsumsi konsumen. Nah, kalau kita uraikan, ini menjadi B dan C. B sendiri kita uraikan menjadi D dan E. C kita uraikan menjadi 1E, 2F. F sama dengan 1G dirakit dengan 2D. Nah, gambaran bill of materialnya seperti ini. Nah, kita masukkan sini. Misalnya hanya terdiri dari dua bagian. Tanggal pelaksanaan, formulir pemesanan. Formulir pesanannya kapan? Kalau isinya cuma ini, maka kalau misalnya ada permintaan 50 unit produk di periode ke-8, sebaiknya kita mulai menyiapkan. Itu kapan?
Udah mepet aja lah kita nyiapkannya. Di ini, minggu ke-7. Terlambat kita. Menyiapkannya di periode 6. Nggak bisa kita. Kita harus memulai mempersiapkan pemesanan di periode ke-8 ini pada minggu ke-1. Pekan pertama. Nah, kalau enggak, geser. Kita akan terlambat. Atau kita tidak bisa memenuhi di periode 8 itu ada 50 permintaan. Nah, alurnya seperti ini. Kalau mengacu pada Bill of Material ini, maka 50 di periode 8 ini adalah pelaksanaannya, maka harus memesan itu periode ke-7. Periode ke-7 di sini harus sudah siap. Periode ke-7 ini melakukan 50 kali perakitan supaya jadi 50. Di sini kita abaikan scrap, kita abaikan cacat, kita abaikan efisiensi, kita abaikan reliabilitas. Jadi di sini 100%. Merakit 50 jadi 50. Merakit 10 jadinya 10. Nah, ini contohnya. Kita melakukan pemesanan di periode ke-7 agar apa? Periode ke-8 jadi. Karena butuh lead time 1 minggu. Itu butuh waktu. Artinya untuk menjadikan 50 butuh 50 lagi penambahnya, maka butuh waktu 2 minggu. Jadi ini baru 1 minggu. Itemnya 1 minggu. Kemudian 5A ini merupakan perakitan dari 2B dan 3C. Supaya menjadi nih. Jadi harus menyediakan B100, C150. Dirakit akan menjadi 50. Jadi di sini ceritanya adalah merakit saja. Jadi begitu kita masuk kalendernya, masih ada 7 nih, 100. Nah, yang lainnya ngikuti juga. Ikuti. Jadi lihat itemnya 2, maka geser 2. Ini mulai pemesanan akan jadi. Gak bisa langsung. Karena pesannya 100. Kalau pesannya 1 juta, maka butuh waktu itemnya. Informasi tambahan, ini misalnya kita lengkapi. Tabel tadi kan cuma ada 2 bagian. Sekarang kita tambah, ada informasi on hand, masing-masing item. Kemudian istilah dalam MRP, ini gross recommend, bahan baku, bisa kita terjemahkan, bisa apa adanya. Nah, ini adalah bentuk dari MRP. Kebutuhan bruto ini adalah gross requirement. Jadwal penerimaan adalah schedule receive. Proyeksi persediaan di tangan adalah projected on hand, POH. Ini ada on hand inventory-nya, 10. Kebutuhan neto adalah net requirement. Rencana penerimaan pesanan, plan order receive. Rencana melakukan pemesanan, plan order release. Biasanya ini itu kosong. Kosong. Kita isi sendiri. Kita isi sendiri. Nah, ini misalnya ngisinya seperti ini. Nanti dalam praktikum, jadi praktikumnya untuk MRP kita setelah UTS.
Hari ini kita tidak praktikum. Jadi ketika ini misalnya kosong, ini ya, saya isikan misalnya ini pen. Kalau ini 50, kemudian ada persediaan ini 10. Periode 1 tidak digunakan, tetap 10. Enggak digunakan, tetap tidak digunakan, tetap tidak digunakan, maka tetap persediaan ini 10-10. Pada periode ini 8, ini butuhnya 50. 10 kita pasokkan, masih kurang berapa nitrogennya? Nitrogennya adalah 40, jadi masih kurang 40. Maka kita harus mendatangkan 40 di periode 8 supaya datang ini di periode ke-8, maka harus melakukan pemesanan. Ini pun juga sama ceritanya. Kebutuhan bruto 80 di periode ke-7. Kemudian ini ada stok untuk masuk 80, ini kurang 65. Maka datangkan 65. Dan seterusnya. Ini pun juga sama. Sama. Cara menghitungnya sama. Jadi misalnya gini cara menghitungnya. Misalnya saya ambil di G saja ya. Kalau ini kan berturutan. Jadi lihat bill of material. Lihat bill of materialnya ini. Lihat bill of materialnya ini. Kita ngisi sesuai dengan ini. Bill of material. Misalnya 50. Nah, contohnya saya tambah di sini. Di periode 6, ini ada permintaan misalnya 10 aja yang gampang. 10. Ya. Karena lead time-nya itu 1, maka mundur. Ini periode 6, 10, maka saya tulis di sini 10. Karena A itu merupakan perpaduan dari 2B dan 3C di dalam bagian tadi. A itu merupakan hasil perakitan 2B dan 3C. Maka di sini saya isikan, kalau ini 10-10, maka ini saya isikan adalah 20. Sini saya isikan 30. Yang B ini lead time-nya 2. Maka geser. Supaya ini datang atau supaya jadi itu 2. Maka volume pemesanan di sini adalah 20. Kalau di periode 5 itu pengen 30, maka satu periode berikutnya di sini adalah 30. Nanti kita lihat di sini, ini 30. 30 ini, C ini C, itu terdiri dari E dan F. E dan F. E-nya berapa? E-nya 3. 3 ya ini ya. 3 sama 2 ya. Kekecilan. Iya, 3 sama 2. Jadi kalau ini misalnya 3, yang C ya. C ini 3. 3, 3E dan 2F. Maka ini kalikan 3. E. 3E. Kemudian 2F. Ini dari 30, F-nya di sini adalah 60.
Ini yang C. Bagaimana yang B? B ini nih. Satu B itu terdiri dari D sama E. D-nya berapa ya itu ya? Nggak kelihatan. D, D sama E. D sama E. 2D, 3E. 2 sama 3 ya. Ya, asumsinya gitu aja. Nah, ini kita turunkan lurus gini. Itu untuk menentukan, ini baru permintaan 50 aja, kita harus beraktivitas di periode ke-1. Kalau enggak, nah kita ini akan geser. Tidak bisa menepati. Kalau ini misalnya geser saja. Informasi tambahan, nah ini ada tambahannya. Ini pun juga sama. Kali ini ada permintaan 50-50, akan bergeser sini. Bagaimana kalau ada permintaan di sini 20? Oh, permintaannya 2 saja. Permintaannya 2. Kalau ada permintaan 2, oh ini ada angkanya ya. Nah, jadi ini diabaikan berarti. Ini diabaikan. Maka kalau ada permintaan 2 di sini, 2, 10 dikurangi 2, ketemunya 8. Maka berhenti sampai sini. Kalau permintaannya 12, bagaimana? 12. Maka kalau permintaannya 12, permintaan 12, maka kita isikan kebutuhan itunya berapa? Ini, oh iya, ini 10-nya juga coret ya. 10-nya jangan ditulis dulu ini. Berarti ada permintaan 12, di sini 10, periode 4 10, periode 5 itu ada permintaan 12. 10 kita masukkan, 12, masih kurang berapa? Kurang 2, di sini kita tulis 2. Kalau kebutuhannya 2, lot size-nya berapa di sini? Lot size-nya ternyata lot for lot. Kalau lot for lot butuh 2, maka kita juga menyiapkan 2. Maka di sini kita tahu lead time-nya 1, supaya datang di periode 5 ini 2 unit, maka mundur 2 tuh 2, nah, sini. Ini kita akan datangkan 2 karena lot for lot. Nah, ngisinya seperti itu. Jadi kalau ini 12, 10 kurang ini, maka ini jadinya 0 nanti. Karena pas. Nah, ngisikan yang lainnya sama. Ini contoh kasus yang berikutnya. Jadi untuk membuat A butuh 2B, 3C. Untuk membuat B, bukan 2B ya. Untuk membuat B butuh 2D, 3F. Untuk membuat C, bukan 3C. Bukan. Ini, nah, ya. Diketahui persediaan di tangan, on hand, masing-masing item, A, B, C, D, E, F, G, 20, 15, sampai dengan 10. Kebutuhan bahan baku ini bruto kebutuhan bahan baku bruto 30. Ini periode 14-15 ini. Nah, kita lihat periodenya. Periodenya 11-12 ini. Berarti kalau periode 10 melakukan pemesanan sejumlah berapa? Misalnya sejumlah 35, dipesan 35.
maka akan datang di periode 1 ini sejumlah berapa? 35. Jadi pesannya di periode yang tidak terjadwal ini, yang terjadwal kan 11 sampai 18. Ya, yang tidak terjadwal di sini 10, 9, dan sebagainya. Kalau kita mulainya dari 1, 2, 3, 4, 5, maka yang tidak terjadwal adalah sebelum 1. Nah, kalau ini, itu. Ini kalau melakukan pesanan sebelumnya. Tetapi kalau pesanannya di sini, ini 35, melakukan pesan ini akan datang di 14, maka nggak perlu ini. Nggak perlu yang ini, karena udah impas nanti di situ. Juga sama. Catatan keadaan persediaan. Menggambarkan status semua item yang ada dalam persediaan. Catatan persediaan untuk keperluan MRP harus akurat. Kita harus seteliti mungkin. Karena berkaitan dengan banyak pihak. Penyimpanan yang baik bagaimana agar akurat, penyimpanannya baik, tidak campur aduk, tertata, rapi. Nah, itu penyimpanan yang baik. Jadi ngumpul. Misalnya barang-barang yang kecil lah, penjepit kertas dan sebagainya. Kalau tempatnya sesuai dan di situ ngumpul, mudah kita mendeteksi. Penjepit kertas kita masih atau belum dan sebagainya. Kalau tercecer di mana-mana, kita bingung deteksinya. Saya pakai contoh yang kecil dan itu. Kadang nyebar kemana-mana. Kemudian bangun dan jalankan prosedur pengambilan inventory. Bagaimana prosedurnya? Bangun. Kemudian catat transaksi inventory. Keluar masuknya barang di gudang kita catat. Kenapa? Berkaitan di lantai produksi. Barang masuk entah dari bagian yang lain atau dari supplier di gudang. Kemudian digunakan di lantai produksi. Kalau sampai stoknya kosong, maka lantai produksi nggak jalan. Kenapa? Materialnya kosong. Misalnya kalau di Sarusada, ini kemasan sasetnya kosong, kehabisan. Lupa pesan di percetakan. Akhirnya habis. Ya kelihatannya kemarin ada, tapi kan yang diproduksi banyak. Misalnya kemarin masih ada stok 500, tapi hari ini produksi 1000. Kan kurang. Maka kalau kehabisan seperti itu, menghambat. Menghambat apa? Menghambat pemesanan yang 1000 saset tadi. Nah, catat transaksi inventory. Jadi jangan sampai menghambat di lantai produksi. Hitung secara reguler jumlah fisik inventory secara teratur dan secara langsung, secara fisik. Cocokkan segera bila terjadi perbedaan. Iya. Jangan menunda-nunda. Nah, ini kita MNP lanjutan kita akan bahas setelah UTS. Baik, sampai sini ada yang mau disampaikan? Dari saya belum, Pak. Halo, ada? Dari saya belum, Pak. Arni belum ya? Yang lainnya? Ada yang mau disampaikan? Belum ada juga, Pak. Ada? Halo? Chandra, ada Chandra? Yang mau disampaikan? Nggak ada ya? Baik, materi kita hari ini seperti itu.
rencananya UTS kemarin baru rasan-rasan, soalnya belum buat. Itu rencananya MPS. MPS. MRP kayaknya belum dimasukkan. Oleh karena itu, di sini MRP untuk dituntaskan setelah UTS. Jadi materinya sebelum ini. Jadi MRP belum masuk, baru pengantarnya aja. Baik, ada yang mau disampaikan? Kalau nggak ada, Jadi UTS-nya sampai yang jadwal induk produksi kemarin ya Pak? iya. Oh, baik. Iya, Chandra. Sampai MPS, Chandra. Materinya. Mulai awal sampai MPS. Sampai yang kemarin. Ada yang sampaikan? Ada lagi? Lupa menghidupkan. Nggak ada? Nggak ada? Halo? Belum? Belum ada, Pak. Belum, G? Iya, Rizky. Baik. Kalau belum, baik. Saya akhiri kepada kita. Mohon maaf, banyak kesalahan, kekeliruan. Dari saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Iya, terima kasih Terima kasih, semuanya. Pak. Terima kasih semuanya. Indi, Abni, Chandra, semuanya. Rifki. And meeting for all.